Forum B20 jadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan kepada dunia betapa Indonesia memiliki capaian-capaian strategis, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang mampu berhasil menghindari resesi global, menghindari inflasi, potensi energi baru terbarukan, digitalisasi UMKM, dan hilirisasi di Indonesia. Capaian-capaian ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya di hadapan ratusan pebisnis negara-negara G20 dalam rangkaian gelaran G20 yang ditutup dengan B20 Summit di Nusa Dua Bali. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah sebuah fakta pencapaian di era kepemimpinannya. Selain itu, beberapa fakta ini juga telah diketahui oleh dunia, misalnya pencapaian soal pertumbuhan ekonomi. Managing Director IMF, Kristalina, bahkan mengakui dan memuji Indonesia sebagai salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Pujian ini mengacu pada keberhasilan Indonesia yang terus-menerus dalam tren positif dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi mulai dari kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022. Pada kuartal 2 2022, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44%. Lalu pada kuartal ketiga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi melonjak signifikan menjadi 5,72%. Meskipun begitu, Presiden Jokowi terus mengupayakan langkah-langkah strategis lain untuk bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Di antaranya, melakukan hilirisasi, industrialisasi, bahkan ia berani menutup ekspor bahan mentah. Ngomong-ngomong hilirisasi, kebijakan itu membuat Indonesia memperoleh nilai tambah ekonomi yang besar. Pada tahun ini, ekspor nikel membuat Indonesia memperoleh pendapatan sebesar 440 triliun rupiah. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 2014, yakni sebesar 16 triliun rupiah, maka pendapatan ekspor nikel tahun ini meningkat 18 kali lipat. Poinnya, kebijakan hilirisasi dan industrialisasi benar-benar membawa berkah besar bagi ekonomi Indonesia. Mengingat keberhasilan ini, dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengajak PM Australia Anthony Albanese untuk bersama-sama melakukan hilirisasi di Indonesia. Australia sebagai pemasok lithium terbesar di dunia bisa bekerja sama dengan Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar. Capaian yang lain adalah energi baru terbarukan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. EBT memang menjadi harapan besar bagi ekonomi hijau di masa kini dan di masa depan. Negara-negara yang terdorong oleh kesadaran ekologis berlomba-lomba untuk mulai melakukan transisi energi. Indonesia telah bergerak lebih maju dalam hal EBT sebab Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang mendukung untuk pengembangan EBT ini, mulai dari hydropower, geothermal, tenaga surya, hingga tenaga angin. Terakhir, digitalisasi UMKM. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sangat peduli dengan keberadaan UMKM, bahkan dalam konteks digitalisasi melalui BUMN. Indonesia menyediakan ekosistem yang mendukung mereka akses terhadap permodalan dan pasar yang dimudahkan melalui apa yang disebut pasar digital atau PADI UMKM. Saat ini, Indonesia memiliki 64 juta UMKM dan yang sudah masuk digital platform sebanyak 19 juta UMKM. Target Indonesia adalah di atas 30 juta UMKM yang masuk platform digital pada tahun 2024.